Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Kita akan belajar mengenai gangguan yang ditandai oleh perilaku atau cara berpikir tentang dirinya sendiri secara berlebihan. Individu dengan NPD ini mempunyai kebutuhan mendalam akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Ia menganggap dirinya lebih daripada orang lain atau unggul daripada orang lain, sehingga dia sulit menaruh empati buat orang lain karena semua berfokus kepada dirinya. Ia terjebak pada kesuksesan, kekuasaan, dan pengaruh yang membuatnya merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Meskipun dia tampak di permukaan percaya diri dan penuh dengan karisma, namun sesungguhnya terpendam di dalam dirinya ketidakamanan dan kerentanan di balik sikap hidupnya. Dalam firman Tuhan kiranya menolong kita untuk mendapatkan jawaban dari individu NPD dan menolong kita untuk dapat menolong individu-individu yang mengalami NPD tadi. Saya percaya firman Tuhan senantiasa relevan di segala zaman dan bagi semua masa. Nah, pribadi dengan NPD ini tidak disadari mereka mempunyai berhala-berhala utama yang menghancurkan kehidupan. Ada 4 berhala utama, yaitu berhala power, kedua kontrol, ketiga comfort, keempat adalah approval. Nah, marilah kita mengenali berhala pertama, yaitu berhala power. Power ini adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan kemenangan, pengaruh, sukses, melebihi daripada orang lain. Orang yang punya berhala power ini bersedia melakukan apa saja dengan cara apa saja untuk mendapatkan keinginannya, karena dia ingin mendapatkan kemenangan, sukses, atau pengaruh daripada yang lain. Sehingga ketakutan terbesarnya adalah kalau dia mengalami kekalahan, kalau dia diabaikan atau dia dilecehkan, baik itu oleh seseorang, pribadi, ataupun oleh situasi. Problem emosi yang terutama yang dihadapi oleh orang punya berhala power adalah kemarahan jika ia tidak mendapatkan kemenangan sebagaimana yang diharapkan. Berhala yang kedua adalah kontrol. Kontrol adalah keinginan segalanya di dalam kendalinya dengan menetapkan sejumlah aturan dan standar kepada orang lain. Tujuannya supaya segala sesuatu bisa dikontrol atau dikendalikan di dalam tangannya. Itu rasanya kan nggak mungkin ya. Tetapi orang ini berusaha segala sesuatu dalam hidupnya dia harus bisa kontrol di dalam tangannya. Sehingga problem emosinya adalah dia selalu dikuasai oleh kekhawatiran. Ketakutan terbesarnya adalah ketidakpastian dan situasi yang dinamis yang berubah. Itu menyebabkan dia tidak nyaman. Hal yang ketiga adalah comfort, yaitu keinginan mengejar kenyamanan diri, kebebasan diri, dan berusaha menghindari tekanan atau tanggung jawab. Dia mengejar semuanya itu sehingga dia menolak sebuah tanggung jawab karena itu menyebabkan tekanan bagi dirinya. Sehingga ketakutan terbesarnya adalah kebosanan karena ia enggan berkorban bagi yang lain. Kemudian berhala yang terakhir adalah berhala approval, yaitu ingin mendapatkan penerimaan, afirmasi, atau persetujuan dari orang lain. Segala keputusan dalam hidupnya didorong dari keinginan dan mendapatkan penerimaan orang lain, jadi bukan dari keyakinan dia dari dirinya sendiri. Sehingga ketakutan terbesarnya ia takut dikritik, takut diberi masukan oleh orang lain, takut ditolak. Problem emosinya ada seringkali dia menjadi seorang pengecut dan lebih suka menyalahkan orang lain. Salib Kristus menyediakan kasih dan penerimaan. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa kita adalah yang terpenting baginya, sehingga kita tidak perlu dikuasai untuk menjadi keinginan menjadi terpenting bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu memegang kendali semua atas hidup kita. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga, tujuan hidup kita diarahkan bagi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib, mengosongkan haknya, berkorban demi kita. Kemudian yang terakhir adalah kita ditebus dengan darahnya yang mahal saat kita masih berdosa, sehingga kita tidak perlu membuktikan diri dengan cara apapun untuk mendapatkan penerimaan bagi orang lain.